Halo, perkenalkan nama saya Pesun Ritae. Saya dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen melalui soal ujian tengah semester, mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Langsung saja, pertanyaan pertama. Jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Tujuan dan manfaat dari mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah adalah untuk mengetahui dan memahami suatu perencanaan yang akan dilaksanakan dalam suatu kota dan wilayah, dan bagaimana suatu perencanaan itu dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan kedua, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Menurut pendapat saya, pengertian perencanaan yang sederhana adalah menyusun suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan yang rumit adalah suatu proses yang memiliki waktu yang cukup panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pertanyaan ketiga, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan pandangan Hanafiah. Menurut Glasson, terdapat dua cara pandang tentang wilayah, yaitu pandangan subjektif dan pandangan objektif. Cara pandang subjektif yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dan demikian, banyaknya wilayah tergantung pada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar bisa dibedakan suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. Sedangkan pandangan objektif menyatakan bahwa wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri atau gejala alam di setiap wilayah, misalnya dari unsur musim atau temperatur, topografi, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk, dan sebagainya, atau gabungan dari unsur-unsur ciri tersebut. Menggunakan pandangan objektif membuat jenis-jenis analisis atas ruang menjadi terbatas. Menurut Hanafiah 1982, unsur-unsur ruang yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran atau skala. Artinya pada setiap wilayah harus memiliki keempat unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama membentuk atau menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah, yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4. Jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Perlu kita ketahui bahwa kota memiliki beberapa jenis, yaitu kota kecil, kota sedang, dan kota metropolitan. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Dan kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Oke, baik, pertanyaan terakhir nomor 5. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota domisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai kota yang saya tinggal sekarang. Saya berdomisili di Kota Jayapura. Menurut pendapat saya mengenai Kota Jayapura, bahwa pemerintah setempat harus dapat mengkaji ulang terkait pasar regional Yotefa atau yang biasa disebut pasar otonom dan pasar induk Yotefa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pasar yang sudah terbagi menjadi dua tersebut menyulitkan masyarakat dalam proses pembelanjaan. Dalam hal ini dikarenakan tidak ada transportasi umum yang rutenya ke pasar regional Yotefa atau disebut pasar otonom. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga video ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.